Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari bab 2, zat dan perubahannya, yaitu subbab C tentang perubahan fisika dan kimia dan subbab D tentang kerapatan zat. Pada video sebelumnya kita sudah membahas, kalian sudah tahu bahwa zat bisa berubah wujud tergantung pada suhu lingkungan. Nah, di sini kita akan melihat ada perubahan-perubahan benda yang lainnya, ya, lebih banyak lagi nih contoh-contohnya. Dan saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Bisakah air yang biasa kita minum membakar atau menghasilkan api? Oke, kita mulai dari yang pertama adalah perubahan fisika. Ya, ciri perubahan fisika adalah yang pertama, tidak terjadi perubahan sifat materi. Nah, dalam contoh ini kalian lihat beras yang ditumbuk menjadi tepung. Nah, di sini tidak ada perubahan sifat beras dan sifat tepung. Ya, hanya ukurannya saja yang lebih kecil. Sama halnya dengan kertas yang disobek. Ya, sobekan kertas dan kertas utuh itu tidak ada bedanya, sifat materinya sama. Yang kedua, jika materi tercampur dengan materi lain, maka sifat kedua materi masih teridentifikasi setelah tercampur. Nah, contohnya ini jus jeruk, ya, itu dibentuk oleh minimal air, gula, dan jeruk. Nah, setelah tercampur, maka sifat-sifat yang muncul pada jus ini hanya ada 3 sifat zat yang menyusunnya. Ya, jadi tidak ada pembentukan materi baru. Ada asamnya, ada cairnya, dan ada manisnya. Sedangkan yang ketiga, yaitu perubahannya dapat kembali ke bentuk semula atau reversible. Nah, contohnya adalah es mencair dan air bisa berubah kembali menjadi es. Nah, itu adalah perubahan yang reversible. Contoh perubahan fisika lainnya, yang pertama adalah perubahan wujud, ya. Ini sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, ini semuanya adalah perubahan fisika, ya. Perubahan wujud adalah perubahan fisika. Dan yang kedua adalah perubahan pada siklus air. Nah, untuk siklus air saya sudah buat di video yang lainnya. Ini linknya. Kalau susah mengetik linknya bisa dengan mencari di YouTube dengan keyword Firman Sefik siklus air, ya. Mungkin nanti link ini akan saya simpan di deskripsi video ini. Berikutnya adalah perubahan kimia. Ini ada beberapa contoh perubahan kimia, ya. Ada api membakar kayu, ada kembang api, ada ledakan bom, ada fermentasi atau basi nasi, ya. Ada karat. Nah, sifat atau ciri dari perubahan kimia yang pertama adalah perubahannya tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversible. Ya, contoh, kayu dibakar menjadi arang. Nah, tapi arang ya tidak bisa kembali lagi menjadi kayu, ya. Jadi ini hanya searah, tidak bisa balik lagi. Yang kedua, jika materi tercampur dengan materi yang lain, maka akan muncul sifat yang berbeda dengan sifat materi yang tercampur. Ya, hal ini menunjukkan telah terjadi pembentukan materi baru. Misalnya, hidrogen ditambah oksigen ini menjadi air. Nah, kalau kita lihat sifat hidrogen ini gas yang mudah terbakar. Oksigen juga sama, ini gas yang mudah terbakar. Tetapi ketika dia bereaksi
mereka bereaksi menjadi air, justru air adalah cair, ya. Cair dan memadamkan api. Ya, sifat pereaksinya gas, tetapi hasil reaksinya adalah air. Nah, itu yang dimaksud dengan ada sifat atau muncul sifat yang baru, yang berbeda dengan materi yang tercampur. Nah, reaksi kimia ini biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan ya, untuk mempermudah ilmuwan mengidentifikasi zat apa yang bereaksi dan zat apa yang mungkin dihasilkan dalam suatu reaksi. Ya. Jadi, kita sudah tahu bahwa air itu dibentuk oleh hidrogen dan oksigen. Ya, tetapi ya tidak dituliskan seperti ini. Tetapi persamaan kimia ini ditulis dengan bentuk simbol. Ya. Kenapa? Ya, karena yang pertama, kalau dituliskan seperti ini, ya, maka istilahnya belum tentu difahami semua orang. Contoh air, ya. Bagi orang yang tidak berbahasa Indonesia, itu akan kesulitan, apa sih air ini? Nah, maka para ilmuwan telah menyepakati, ya, untuk menuliskan persamaan kimia atau untuk menunjukkan sebuah reaksi kimia, maka digunakan simbol-simbol seperti ini. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa untuk membuat molekul air, ini H2O ini air ya, itu diperlukan 2 unsur hidrogen ditambah 1 unsur oksigen. Jadi di sini kelihatan komposisinya apa dan perbandingan jumlahnya, ya, kelihatan. Ini akan mempermudah untuk berkomunikasi antar sesama saintis, ya, yang berbeda negara, berbeda bahasa, ya. Kenapa? Karena setiap ilmu sains di semua negara itu diajari untuk memahami simbol-simbol seperti ini. Itu kesepakatan, ya. Nah, jadi dalam simbol ini dibedakan 2 ya. Jadi yang sebelah kiri ini namanya pereaksi, ya. Pereaksi, dan yang sebelah kanan hasil reaksi. Nah, contoh reaksi kimia yang lainnya, ya. Kalian perhatikan di sini ada cairan, ya. Nah, ini 2 cairan yang bening, ini adalah PbNO3 2 kali dan Ki. Nah, tetapi setelah dicampurkan menjadi kuning. Kalian perhatikan tidak ada sifat kuning dari pereaksi. Tetapi setelah dicampurkan ada sifat kuning. Artinya apa? Artinya adalah sifat kuning ini adalah materi yang baru. Jadi telah terbentuk materi baru yang warnanya kuning, ya. Oke, yang kedua, menghasilkan gelembung. Ya, kalau tadi terjadi perubahan warna, nah sekarang menghasilkan gelembung. Kita lihat di sini yang dicampurkan adalah logam, seng, ini seng ya, dan HCl. Seng ini logam, HCl itu air yang bening. Tetapi ketika dicampurkan, ini terbentuk gelembung. Asalnya kan tidak ada yang wujudnya gas. Ini bukan gas, ini bukan gas. Tetapi setelah dicampurkan, tiba-tiba ada gas. Artinya apa? Artinya ini adalah telah terbentuk materi yang baru, yang sifatnya berbeda dengan materi yang pereaksinya. Yang ketiga, menghasilkan endapan. Ya, ini juga kalian akan melihat di sini ada 2 cairan, Na2CO3 dan CaCl2, ya. Ini bening cairan, ini bening, tetapi setelah dicampur, nah muncul endapan, ya. Endapan. Ya. Ini juga sama, pereaksi berbeda dengan hasil reaksi. Dan yang keempat, ya, yang keempat ada perubahan energi. Nah, ini air. Nah, H2O ditambah Na. Na ini adalah logam natrium. Ya, logam natrium, kita lihat logam natrium kalau dimasukkan ke dalam air,
Nah, apa yang terjadi? Ada asap, ada api. Ya, seperti itu. Jadi natrium bisa terbakar di air, ya. Nah, tadi kan tidak ada asap, tidak ada api, tapi setelah dicampur ada. Artinya akan terbentuk zat yang baru. Di sini saya menampilkan rumus-rumus ini bukan untuk membuat kalian pusing ya, tapi hanya biar kalian mulai terbiasalah dengan hal-hal semacam ini, dan juga kalian bisa memulai dengan menghafal yang umum di sekitar kita ya, misalkan H2O ini air ya. Kalau ada 2 di depannya ini artinya ada 2 partikel H2O gitu ya. Kemudian ini gas hidrogen. Zn ini adalah logam seng. Dan ini NaCl ini adalah garam ya. Nah, barusan kita lihat di sini Na murni kalau dicampurkan, masukkan ke dalam air itu akan terbakar. Tapi kalau NaCl, ini garam, dimasukkan ke dalam air itu tidak ada terjadi apa-apa ya, hanya airnya aja yang asin gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kalian bisa memisahkan Na dengan Cl dari garam dapur, maka kalian mungkin nanti akan memperoleh logam yang unik ya, logam yang unik, logam Na. Tapi hati-hati, logam ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya kalau dalam bentuk murninya. Tapi kalau sudah dalam bentuk NaCl ini tidak berbahaya.